Sahabat Hikmah, mencari nafkah dengan memanfaatkan limbah alam ternyata tidak hanya dilakukan Ibu Nafisah saja. Dari limbah padi yang sudah digiling, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi abu gosok untuk mencuci alat dapur yang kotor. Seperti inilah kehidupan sehari-hari Pak Saan, penjual abu gosok. Berkeliling kampung mencari nafkah. Di usianya yang menginjak 65 tahun, ia masih tetap setia membuat abu gosok. Sudah bertahun-tahun Pak Saan menggantungkan hidupnya dengan berjualan abu gosok dan buah-buahan di daerah Tambun, Kabupaten Bekasi. Sebelum abu gosok sayuran. Nah kalau jualan abu gosok dapat setahun. Langkah kaki Pak Saan terlihat tertatih. Ia mengalami kesulitan ketika berjualan. Kakinya mengalami patah dan bengkok semenjak kecelakaan yang dialaminya pada tahun 2001 silam. Kejadian bermula saat Pak Saan hendak pulang menuju rumahnya. Di jalan yang sepi, Bapak menyeberang. Namun tiba-tiba melaju mobil dengan kecepatan tinggi. Tak terelakkan, Bapak pun tertabrak. Nih jadi saya ngutik roda. Nah ngutik roda jadi terus itu papak mobil. Tuh jadi terus saya ditabrak. Yang supirnya? Kabur. Karena terkendala biaya, Pak Saan kesulitan untuk berobat ke rumah sakit. Bapak hanya mampu berobat alternatif saja. Namun bukannya malah membaik, kondisinya malah semakin parah. Sampai sekarang sudah tidak bisa berjalan lagi dengan normal. Nggak ada modal. Kalau modalnya nggak ada, tibang diurut sama dukun patah. Menggunakan sepeda yang sudah dimodifikasi, Pak Saan berkeliling menjual abu gosok ke daerah Setu sampai Tambun, Kabupaten Bekasi. Abu gosok yang dijual tergolong murah. Untuk satu plastik, abu gosok dijual seharga Rp2.000 saja. Yang ini berapa duit? 2.000. 2.000. Walaupun harganya murah, namun ada saja yang menawar dengan harga lebih murah. Mahal banget. Segini doang 2.000. Gak jadi beli ah. Bahkan bukan mendapatkan uang, Bapak malah mendapatkan cacian dan hinaan. Astagfirullah. Nih jadi itu saya dagang abu. Nah dagang abu, katanya yang beli katanya sedikit. Tuh jadi sedikit terus diawur sama dia. Tuh jadi terus nggak jadi. Nggak jadi beli, Pak? Nggak jadi beli. Walaupun mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, Bapak tidak marah ataupun kesal. Ia hanya bisa berlapang dada menghadapi tingkah laku pelanggan seperti itu. Saya ikhlasin itu, nggak marah. Perjuangan mencari pelanggan tidaklah mudah. Terkadang Pak Saan harus menempuh jarak hingga puluhan kilometer jauhnya. Bibir. Belum lagi ketika menemui jalan yang menanjak dengan kondisi kaki yang pincang ditambah beban muatan yang berat, tentu saja akan semakin menyulitkan. Lewatin jalan tanah susah. Nanjat nggak kuat itu saya nanjat sakit. Meski tubuhnya sudah renta, Pak Saan tetap berikhtiar mencari rezeki. Ia terus mendorong sepeda tua yang penuh dengan muatan abu gosok dan buah-buahan. Pak, beli buah. Lama banget. Beban yang tidak ringan tentunya dengan cepat menguras tenaga Bapak. Lama banget. Udah, saya nggak jadi beli. Ditambah kondisi kakinya yang sakit membuat jalannya menjadi pincang. Nah jadi waktu dagang abu jadi saya keliling mendorong. Nah terus
di awe-awe sama nyembeli. Nah jadi di awe-awe terus nggak jadi belinya. Karena apa, Pak? Lama. Terkadang jika rasa pegal pada kakinya mulai terasa, Bapak hanya bisa beristirahat sejenak untuk melepas rasa lelah. Sambil memijat kakinya, Bapak berharap rasa sakitnya berangsur hilang. Di balai di pos. Iya, pijitin. Sahabat hikmah, orang yang mempunyai keterbatasan fisik namun masih berikhtiar mencari rezeki memiliki keutamaan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di balik keterbatasan fisik terdapat derajat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal sampai ia diuji dengan cobaan di badannya. Lalu dengan ujian itu, ia mencapai derajat tersebut." Hadis riwayat Abu Daud. Setelah cukup beristirahat, Pak Saan melanjutkan berjualan. Kondisi letih terpancar di wajahnya. Ia percaya setiap usaha pasti membuahkan hasil. Alhamdulillah, usaha Bapak tidak sia-sia. Ada pelanggan yang mau membeli jualannya. Rupanya di kampung ini masih banyak ibu rumah tangga yang menggunakan abu gosok untuk mencuci piring. Jualannya murah karena saya udah biasa beli di Bapak ini, udah langganan. Terus biasanya abu gosok dipakai buat apa, Bu? Buat cuci itu yang kayak buat masak, apa sih? Ini kuali gitu kalau bahasa orang sini kuali. Panci gitu yang buat masak nasi, yang buat goreng-goreng gitu. Buat nyucinya ya? Ini buat nyucinya jadi bersih dia Pak, jadi nggak hitam gitu. Tidak hanya abu gosok, buah kecapi dan rambutan yang dijual Bapak mempunyai rasa manis dan enak. Tidak heran, Bapak memiliki pelanggan tetap. Karena kecapinya terkenal enak manis, dia ngambilnya juga dari pohon langsung. Udah langganan juga ya? Nah, ya udah langganan, sering keliling sini juga. Penghasilan Pak Saan dari berjualan abu gosok sangatlah tidak mencukupi. Hal inilah yang menggerakkan Ibu Royanti ikut mencari nafkah untuk membantu sang suami Pak Saan. Ibu Royanti pun berusaha untuk berjualan getuk gado-gado. Sudah setahun yang lalu ia berjalan di depan pos ronda dekat rumahnya. Ya kasihan, makanya saya membantu sedikit-sedikit. Jadi mencukupi sehari-hari. Ia menyadari suaminya sudah mulai tua dan tenaganya pun tidak seperti dulu lagi. Ditambah kondisi kakinya yang pincang membuat ibu tidak tega melihat suaminya masih terus bekerja membuat dan menjual abu gosok. Karena kegigihan Pak Saan yang membuat ibu sekuat tenaga membantu suaminya demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia sih nggak mau diberhentikan gitu, kata dia tenaga masih kuat. Biarpun kaki udah nggak tapi kuat, kadang-kadang pegel, kadang-kadang namanya dia berhenti jualannya. Tapi dia tenaganya katanya masih pengen lanjut cari uang gitu. Gado-gado yang dijual Ibu Royanti sama seperti pada umumnya. Ada rebusan kacang panjang, tauge, kangkung, dan labu. Namun Ibu Royanti terkadang menambahkan potongan nangka muda agar gado-gadonya berbeda dengan yang lain. Sama seperti Bapak Saan, pendapatan Ibu Royanti berjualan gado-gado tidaklah menentu. Namun besar atau kecilnya rezeki yang didapat, pasangan suami istri ini tetap mensyukuri rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya paling saya nyampe timbang 50.000 juga itu udah alhamdulillah lakunya. Sahabat hikmah, orang yang mengeluhkan sepatunya sudah jelek, lihatlah orang yang tidak memakai alas kaki. Mereka yang tidak memakai alas kaki, lihatlah mereka yang diuji cacat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini perlu kita melihat betapa Allah telah melengkapi banyak hal dalam kehidupan kita, agar kita bersyukur, agar kita dapat menghargai kebaikan-kebaikan dan kemudahan dalam hidup. Betapa banyak pemandangan-pemandangan seperti yang kita saksikan. Orang dengan disabilitas tapi tetap harus bekerja memenuhi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menciptakan untuk satu hikmah yang luar biasa. Karena itu, jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bertasbih, mensucikan nama Allah, sifat-sifatnya dari kekurangan-kekurangan dan keburukan-keburukan. Allah berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa." Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bentuk kebaikan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah yang menciptakan sesuatu dan Allah menyempurnakan penciptaannya. Mungkin dalam mata zahir manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa menguji orang lain seperti itu? Tetapi banyak sekali cara Allah menyelamatkan seseorang, justru memberinya kekurangan-kekurangan. Kesabaran adalah kunci. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah trik membuka kunci itu. Ya, ternyata masih banyak yang menggunakan abu gosok sebagai pembersih. Pak Saan biasa mengambil bahan baku abu gosok dari tempat penggilingan padi. Sekam padi ini tidak hanya digunakan untuk pembuatan abu gosok saja, melainkan sering dijadikan bahan tambahan untuk membuat pupuk organik ataupun sebagai alas untuk kandang ayam. Satu karung sekam dihargai 5.000 sampai 10.000 saja, sahabat. Cara membuat abu gosok cukup mudah. Hanya membakar sekam padi sampai menjadi gosong dan menghitam. Setelah sekam berubah menjadi abu, harus tetap dalam keadaan kering dan tidak boleh terkena air ataupun basah. Kesulitan datang saat cuaca sedang hujan, maka dipastikan abu gosoknya tidak jadi karena bahan baku sekam basah terkena air hujan. Hujan, basah dedeknya. Iya, basah, susah membakar. Jadi nggak bisa dijual itu ya Pak? Nggak bisa. Rugi dong Pak kalau gitu nggak bisa dijual udah kayak gitu. Oh, basah. Keuntungan yang didapat pasangan suami istri ini dari berjualan tidaklah seberapa. Namun mereka selalu berusaha untuk beramal dan sodako, walau tidak dalam bentuk uang. Ketimbang disia-siakan dan dibuang, gado-gado maupun buah-buahan yang masih belum laku terjual ini, mereka bagikan kepada pasangan lansia yang membutuhkan di sekitar rumah mereka. Masya Allah. Nah, ini dari saya gratis ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Sesibuk apapun Pak Saan dan Ibu Royanti mencari rezeki, namun mereka tidak lupa dengan Sang Maha Pemberi Rezeki. Keduanya tidak melupakan kewajibannya sebagai Muslim. Pasangan suami istri ini berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon keselamatan dunia dan akhirat, serta kebahagiaan untuk keluarga kecil mereka.